Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ya ahbabana, kita kembali lagi ke kelas kita, tetap kelas balaghah yang luar biasa ini. Dan saya seperti yang saya tulis tadi, saya masih di luar daerah. Insya Allah Senin sudah bisa kayak jam biasa ya. Terus insya Allah saya usahakan juga untuk ada latihan-latihan setelah kita menyelesaikan setiap bab gitu ya. Insya Allah. Begitu. Masih kita sekarang menuju pembagian tasbih lagi. Jadi tasbih sebenarnya masih banyak pembagian. Ini cuma ringkasan saja. Diringkas agar mudah atau diringkas agar apa? Ya, agar mudah untuk dipahami. Tetapi sedangkan pembagian lain juga masih ada di dalam tasbih begitu. Ini adalah pembagian tasbih yang di kita ini terakhir. Tidak disebutkan pembagian lain lagi, tetapi tidak masalah. Insya Allah sudah cukup bagi kita. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan dengan latihan-latihan, begitu ya. Seperti itu. Masih tasbih tamtsil, pembagian tasbih. Ada tasbih tamtsil, ada tasbih dimni, ada tasbih maklub. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 tasbih ini dulu. Nanti sembari pertemuan besok kita akan membahas majaz. Tapi nanti akan saya bahas muqaddimah dari itu, yaitu yang tidak ditulis di sini adalah haqiqah. Insya Allah ya. Masih pembagian tasbih tamtsil. Pengertian tasbih tamtsil. Wa makana wajhu syabahi fihi suratan muntaza'ah min muta'addid. Ya, apa artinya? Tasbih tamtsil adalah tasbih yang keadaan wajhu syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Jadi wajhu syabahnya bukan mufrad, bukan satu keadaan. Misalkan kalau kalian mengatakan gini ya, Zaidun kal asad. Zaid itu seperti singa. Singa, Zaidun kal asadi fish syaja'ah. Zaid itu seperti singa di dalam keberanian. Fish syaja'ah, di dalam keberanian. Ketika kalian mengatakan fish syaja'ah, maka di situ apa? Di situ adalah wajhu syabah, tapi wajhu syabahnya mufrad, yaitu satu saja, bukan sesuatu yang murakkab yang tersusun dari beberapa gambaran yang terkumpul dalam satu bagian. Tidak seperti itu. Nah, itu namanya mufrad kalau seperti itu. Wajhu syabahnya adalah wajhu syabah yang mufrad, ya kan? Tapi kalau tamtsil ini, tasbih tamtsil adalah tasbih yang keadaan wajhu syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dengan keadaan dari beberapa hal. Jadi dia tidak satu segi, tapi rangkaian. Nah, itu namanya tamtsil. Itu namanya apa? Tamtsil. Seperti itu ya. Jadi dia itu bukan satu, wajhu syabahnya bukan satu saja yang kalian langsung atau kita bisa, oh ini loh wajhu syabahnya. Tadi Zaidun kal asadi fi syaja'ah.
Zaid seperti singa. Wajhu syabahnya apa? Fish syaja'at, di dalam keberanian. Kan cuma satu. Iya kan? Cuma satu, jelas. Ya, sudah, maksudnya bukan rangkaian. Seperti kalian mengatakan misalkan, seperti kalian mengatakan Zaidun kalqamari fil jamal. Zaid itu seperti rembulan di dalam kegantengan, keindahan. Ketika kalian mengatakan itu, wajhu syabahnya cuma satu. Tetapi tamsil itu nggak seperti itu. Tamsil itu hayatun mutanazza'ah, muntaza'ah. Jadi dia itu berbagai segi yang dirangkum, yang tersusun. Nah, begitu, itu wajhu syabahnya. Kita contohkan. Silakan untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan beberapa contoh berikut. Silakan perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, wal ma'u yafsilu baina zahri raudi fi syattaini fasla kabisati wasyin jarradat aidil quyuni alaihi nasla. Wal ma'u yafsilu baina zuhrir raudi fi syattaini fasla. Jadi sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirnya. Jadi ada sungai, ya saya gambarkan. Ada sungai, terus dia itu sungai itu memisahkan fasla di antara dua kebun bunga. Ya, bisa bayangkan ya, ada sungai, terus kemudian di pinggir yang satu itu kebun bunga, kemudian pinggir yang lain kebun bunga. Jadi bunga-bunga. Jadi sungai ini seolah-olah memisahkan dua kebun bunga, ya kan? Dua kebun bunga. Jadi sungai itu memisahkan apa? Dua kebun bunga tersebut, ya kan? Ini kondisi seperti ini, berarti sungainya itu kan air, terus dua kebun bunganya itu adalah tanaman yang berbagai macam, ya kan, warnanya dan lain sebagainya. Kondisi ini, keadaan ini seperti apa? Kabisa tiwasyin jarradat aidil quyuni alaihi nasla. Bagaikan baju sulaman, bisa tiwasyin, seperti baju sulaman yang dihamparkan bisa, sedangkan di atasnya tergeletak sebilah pedang. Nah, yang telah terhunus dari sarungnya. Jadi kondisi sungai yang memisahkan kedua kebun bunga, dia kan jelas di tengah misalkan ya, itu seperti hamparan kain yang dia itu dipisahkan atau diletakkan di atasnya pedang yang telah diambil dari sarungnya, min ghimdihi, dari sarungnya. Jadi pedang saja yang memisahkan keduanya, begitu, diletakkan di atasnya. Nah, seperti itu ya. Ya, bisa dibayangkan ya. Contoh di atas merupakan tasbih tamtsil karena menyerupakan keadaan air sungai yang berada di tengah taman yang dihiasi oleh bunga-bunga warna-warni dengan pedang berkilau yang dihunus dan diletakkan di atas kain sutra yang bersulamkan aneka warna, gitu ya. Penyerupaan contoh di atas bukan hanya satu perkara saja,
melainkan serangkaian keadaan atau peristiwa. Jadi wajhu syabahnya mana? Wajhu syabahnya ya rangkaian tersebut sama. Jadi rangkaian bunga-bunga berwarna-warna dia kan sebenarnya satu, tapi dipisahkan dengan adanya sungai itu sama seperti rangkaian eh, baju sutra yang ada pernak-perniknya sulamannya yang dipisahkan antara keduanya dengan diletakkan di atasnya pedang yang telah dilepaskan dari selondongan atau rumah pedang tersebut. Nah, begitu. Jadi rangkaian ini diserupakan dengan rangkaian ini. Jadi wajhu syabahnya itu hay'ah mutanazza'ah. Nah, masih. ماشي جيد. Contoh tasbih tamsil dalam Al-Quran, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka yaitu orang-orang munafik. Jadi keadaan orang munafik, keadaan mereka itu seperti apa? Seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinarinya. Jadi api itu mengelilingi cahaya sekelilingnya, kemudian apinya itu padam. Mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Setelahnya hilang cahaya tersebut sehingga mereka tidak dapat melihat. Begitu keadaannya gelap, setelahnya itu gelap. Karena apa? Karena cahaya api itu telah hilang. Nah, begitu juga keadaan seorang munafik. Begitu ya. Jadi keadaan yang tidak dalam satu susunan tapi dirangkai diserupakan dengan rangkaian dari keadaan siapa? Dari keadaan dari seorang yang munafik tadi. Masih? Nah, di dalam Al-Jauharul Maknun misalkan disebutkan wabi atibaril wajhi tamthilun idza min muta'addidin tarahu ukhidha. Jadi dari segi wajah syabah, wajhu syabah, tasbih itu ada yang disebut tamthil ketika apa? Min muta'addid. Jadi dari sesuatu yang bertumpuk-tumpuk begitu. Jadi tasbih ini dibagi dari segi wajhu syabah, ada tamthil, ada selain tamthil. Jadi tamthil ini wajhu syabahnya wasfan muntaza'an. Jadi sifat yang dirangkai dari sesuatu yang berbeda-beda. Nah, jadi wajhu syabahnya itu diambil dari sesuatu sifat yang berbeda-beda, kemudian rangkaian ini. Wajhu syabahnya diambil dari hal tersebut. Misalkan ya, di dalam contoh kita sebutkan inni aroka, saya tuliskan inni aroka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra.
Inni araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru apa? Ukhra. Sesungguhnya saya melihat kamu itu memajukan kaki yang satu, kemudian memundurkan kaki yang lain. Artinya ragu. Jadi musyabahnya itu kondisi yang gabungan dari sesuatu yang digabungkan antara satu dengan yang lain, gitu ya. Gitu. Begitu juga musyabah bihnya seperti itu. Nah, musyabah bihnya itu juga seperti itu. Jadi, jika seseorang itu ragu terhadap suatu perkara, keadaannya itu tidak lain seperti keadaan orang yang memajukan satu kaki, kemudian dia memundurkan kaki yang lain. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada orang ya, kamu kok ragu? Keadaan ragu-ragu kamu ini dalam satu perkara, ini musyabah ya. Keadaan kamu dari satu perkara yang ragu ini, keadaan kamu diserupakan dengan keadaan orang yang mau jalan. Dia ketika jalan, oke, dia melangkahkan kaki, memajukan kaki yang satu, misalkan kanan, tetapi kaki yang lain itu dimundurkan. Jadi nggak maju dia. Nah, begitu. Jadi musyabahnya itu sesuatu yang rangkaian, musyabah bihnya rangkaian sesuatu yang berbeda-beda, maka wajhu syabahnya diambil dari dua hal tersebut. Luar biasa ya. Itu namanya tamsil. Itu namanya apa? Itu namanya tamsil. Nah, ya kayak tadi yang dicontohkan dalam Al-Quran tadi. Misalkan keadaan orang-orang munafik yang dia itu sebenarnya kan eh, disuruh untuk beriman, tapi kan nggak mau. Ya dia keadaannya seperti orang-orang yang atau ada api yang di sekelilingnya itu dia sebenarnya tersinari, tapi ternyata kemudian api tersebut sinarnya padam sehingga sekelilingnya menjadi apa? Menjadi gelap. Gitu ya. Jadi keadaan, musyabahnya keadaan dari gambaran-gambaran satu bentuk dengan bentuk lain digabungkan. Kemudian musyabah bihnya begitu juga keadaan satu dengan yang lain digabungkan. Wajhu syabah diambil dari dua. Persamaan dari keduanya. Masih? Nah, tashbih dimni. Sekarang tashbih dimni. Jadi kalau tamsil tadi kebalikannya apa ya? Kebaliknya tidak tamsil. Tidak tamsil artinya bukan bagian yang eh, bukan sebuah susunan begitu. Gitu. Jadi wajhu syabahnya tidak diambil dari susunan keadaan rangkaian keadaan yang dijadikan satu, bukan. Itu kalau ghairu tamsil. Misalkan as-salihu fi hadzal zaman kal kibritil ahmar. Jadi orang yang soleh pada zaman sekarang itu seperti wadah kibrit, wadah seperti kibrit yang apa yang berwarna merah. Itu kan jarang. Kibrit berwarna merah itu kan jarang. Nah, ya orang soleh keadaannya seperti itu. Nah, ini kan bukan kibrit itu kan belerang ya kan. Jadi belerang itu kan jarang berwarna merah seperti itu. Nah, jadi yang umumnya itu kan launuhu asfar qaribun minal bayab. Kan seperti itu. Jadi dari segi
Jarangnya orang soleh itu seperti itu. Jarang, sangat jarang. Begitu. Jadi wajhu syabahnya ya dari segi jarang. Satu wajhu syabah diambil dari bukan susunan, tetapi adalah satu bentuk orang soleh. Musyabbah binya adalah kibrit al-ahmar. Gitu ya. Nah, itu kalau ghairu tamtsil. Kemudian sekarang kita akan bahas tashbih dimni. Tashbih dimni. Nah, tashbih dimni. Tashbih dimni adalah tasbih yang musyabbah dan musyabbah B-nya tidak disebutkan secara gamblang. Dia itu nggak nyebutkan musyabbah dan musyabbah B-nya. Tapi dapat difahami dari konteks kalimat. Kalau tadi yang tamsil itu masih disebutkan. Tapi disebutkan itu dalam segi sesuatu yang tersusun dari hal yang berbeda-beda, keadaan tersebut. Kalau ini tasbih dimni itu dimnahu. Jadi pemahaman mafhumnya, konteksnya saja, bukan dari sesuatu yang tersusun, tapi konteks pemahaman dari hal tersebut. Nah, begitu, tidak secara gamblang. Biasanya dalam tasbih dimni ada dua kalimat yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya makna secara langsung. Ini nggak ada kaitannya, apa maknanya? Nah, biasanya kalimat yang kedua menjadi hujah atau argumen untuk rasionalisasi kalimat yang pertama. Jadi ada dua kalimat, sebenarnya nggak ada hubungannya. Terus kemudian musyabbah dan musyabbah B-nya ini kayak nggak ada hubungannya, tetapi ternyata yang kedua ini, kalimat kedua itu sebagai hujah dari kalimat pertama, gitu ya. Kalimat kedua sebagai hujah dari kalimat pertama. Nah, coba. Tarjuna jaha. Kamu ini menginginkan kesuksesan. Walam tasluk masalikaha. Tapi kamu nggak mau mencari jalannya, kamu nggak mau berusaha, kamu diam aja, tapi kamu mengharap apa? Mengharap sebuah kesuksesan, ya kan? Nah, ini kan kalimat. Terus kalimat kedua ini sebagai hujah. Inna safinata la tajri alal yabasi. Seolah-olah ngomong itu perahu itu nggak akan jalan kalau dia di atas daratan. Iya kan, perahu nggak akan jalan di atas daratan. Orang kan bingung, apa maksudnya? Ya ini, dia itu mau mengungkapkan bahwasanya ketika ada orang yang nggak mau berusaha, tapi dia itu mengharapkan untuk berhasil, ya seolah-olah kayak perahu, seolah-olah dia itu harus melihat bahwasanya perahu itu seolah-olah dia harus melihat bahwasanya perahu itu apa mungkin dia itu bisa bergerak di daratan, kan nggak bergerak. Nah, jadi dimni kan ini artinya terhimpun dari kalimat tersebut, yaitu orang yang nggak mau gerak, dia itu dianalogikan, dirasionalisasikan dengan hujah selanjutnya bahwasanya perahu itu tidak bergerak di atas daratan, begitu. Nah, begitu ya. Nah, sebenarnya kan nggak ada kaitannya. Kalau mau ngasih kaitan, maksudnya mana kaitannya? Kok di sini wajhu syabahnya, kok wajhu syabah musyabbahnya kan inna safinata la tajri alal yabasi. Tapi apa kaitannya? Ada orang yang dia itu mengharapkan kesuksesan dan dia tidak mencari jalannya. Ya satu ya. Ini kan gimana kamu seperti itu? Kan mau mengingkari. Ya sudah,
dikasih hujah yang kedua, ini sebagai keadaannya itu bagaikan yang di dalam ini, yang di dalam keadaan bahwasanya emangnya bisa perahu itu berjalan di atas daratan. Kan dia cuma ngomong perahu itu nggak berjalan di atas daratan. Orang kan nggak langsung tahu apa maksudnya perahu itu nggak berjalan di atas daratan. Oh, maksudnya di dalamnya itu memang perahu nggak bisa melaju di daratan, dia hanya bisa melaju di kondisi jalannya saja. Dia bisa melaju ketika di jalannya. Oh, berarti dimninya ini, yaitu di dalam ungkapan itu ada makna. Nah, itulah yang diserupakan. Ya kan? Di situ ada makna yang diserupakan. Nah, contoh lain, idza watar tamro'an fahzar adawatah man yazra asyauka la yahsud bihi inaba. Jika engkau salah memperlakukan seseorang, hati-hati terhadap permusuhannya. Jadi, jika kamu kok tidak baik berhubungan dengan orang lain, ya hati-hati, kamu akan mendapat balasannya. Iya, kamu akan mendapatkan balasannya. Terus di situ sebutkan man yazra asyauka la yahsud bihi inaban. Orang yang dia itu menanam duri, dia nggak akan pernah bisa merasakan buah, yaitu anggur. Bagaimana orang yang nanam duri kemudian bisa merasakan buah anggur, manisnya anggur? Orang kan zahirnya apa hubungannya? Iya kan? Apa hubungannya? Tetapi yang pertama kita harus ciri-cirinya kita tahu. Bahwasanya kalimat kedua itu sebagai counter terhadap kalimat pertama. Ada orang yang dia itu eh, bermuamalah buruk kepada orang lain, berlaku buruk kepada orang lain, maka nanti kamu tunggu bahwasanya kamu itu akan merasakan permusuhan dari orang tersebut. Bahaya artinya, ya kan? Kamu jangan melakukan itu. Counternya apa? Di counter dengan hujah apa? Kamu emang lihat ada orang yang menanam duri, kemudian dia itu bisa memanen buah anggur. Kan nggak ada. Orang yang menanam duri, dia akan menghasilkan duri. Jadi orang yang dimninya mana? Dimninya. Dimninya mana? Dimninya adalah ketika di situ diserupakan keadaannya di dalamnya, yaitu di dalam orang yang menanam duri itu tidak akan menghasilkan inap, dia akan menghasilkan duri. Nah, menanam duri akan menghasilkan duri. Akan menghasilkan duri kan tidak disebutkan di sini, tapi dimni dari keadaan di dalam hal tersebut yang tersirat di dalamnya, begitu ya. Dari semua contoh di atas tidak ada hubungan makna secara langsung antara kalimat yang pertama dengan yang kedua. Namun apabila diperhatikan lebih jauh bahwa kalimat pertama dianalogikan kepada kalimat kedua, ya kan? Kalimat yang kedua berupa pernyataan yang lebih mudah difahami maknanya dan dijadikan dalil untuk kalimat yang pertama. Iya, dijadikan dalil untuk kalimat pertama. Itu ciri-cirinya dimni itu. Nah, sekarang maklub. Apa itu maklub? At-tashbihul maklub huwa ja'lul musyabbahan bihi bid'iai anna wajha syabahi fihi aqwa wa azhar. Itu seperti katanya maklub itu kan dibalik, ya kan? Maksudnya apa? Yaitu tashbih maklub adalah menjadi
Ya, sinyalnya ya. Jadi nggak apa-apa, ini tidak share karena kalau sinyalnya putus begitu share screen-nya itu putus sendiri. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah sampai tasbih maklub sampai bagian terakhir. Jadi tasbih maklub itu membalik saja. Jadi dia itu kan sebenarnya musyabbah itu yang diserupakan, ya kan? Musyabbah bi yang diserupakan dengannya. Tapi ini dibalik. Kak, kenapa kok dibalik? Seharusnya dia musyabbah bi, dia dibalik karena dalam rangka seolah-olah eh, wajah syabah pada musyabbah itu lebih kuat. Wajah syabahnya pada musyabbah itu lebih kuat sehingga dibalik. Jadi musyabbahnya itu dijadikan musyabbah bi begitu. Maklub artinya terbalik. Jadi posisi musyabbah menduduki musyabbah bi dan sebaliknya. Sekarang perhatikan contoh ini. Ka'annan nasima firriqqati akhlaquhu. Bagaikan angin sepoi-sepoi, bagaikan angin sepoi-sepoi, akhlaknya, jadi bagaikan angin sepoi-sepoi, akhlaknya pada kehalusannya, pada kelembutannya. Jadi bagaikan angin sepoi-sepoi, kehalusannya, akhlaknya dalam kehalusan. Jadi ini ini kan maklub. Kenapa ya? Seharusnya yang musyabbah ini akhlak, yang diserupakan itu akhlak. Tapi di sini malah musyabbah bi akhlaknya. Anginnya jadi musyabbah. Sebelum dijadikan tasbih maklub susunan kalimatnya akhlakuhu kan nasimi firriqah. Jadi akhlaknya itu seperti angin di dalam kelembutan. Menurut dia enggak ini musyabbah, wajah syabahnya dalam musyabbah itu lebih kuat. Kelembutan di dalam akhlak lebih kuat. Ya udah dibalik aja ka'annan nasima akhlakuhu firriqah gitu atau firriqi atau firriqati akhlakuhu. Jadi dibalik. Jadi dibalik saja gitu ya. Kenapa dibalik? Karena menurut dia wajah syabah dalam wajah syabah pada musyabbah itu lebih kuat begitu. Oleh karena itu dibalik. Jadi kelembutan pada akhlak itu lebih kuat daripada kelembutan pada angin. Oleh karena itu dia mengatakan ya sudah, nasim itu yang bagaikan akhlak. Nah, kayak seperti itu. Dia mengatakan seperti itu dibalik jadinya. Masih? Mas itu paling Masih. Kurang apa ndak Nah. Hal indakum soal, kita akan membahas besok itu majas ya. Jadi kalau tasbih kita sudah sampai di sini, insya Allah kita besok membahas majas. Sebelum majas, kan materi kita langsung majas. Nanti insya Allah saya singgung hakikoh. Biar kalian tahu kenapa kok membahas majas. Ternyata ada hakikoh. Hakikoh kemudian majas. Tetapi kebanyakan dalam bahasa Arab itu majas. Nah, ya kalau ada pertanyaan silakan. Nah, saya kira jelas ya teman-teman. Maafi, jayid. Insya Allah ghadan nukmil fi al-majaz. Nah, ghadan nukmil fi al-majaz. Masih. Al-an nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.